وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الخصال عظيم الفعال صلى الله عليه وعلى آله خير آل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Para hadirin, para hadirat, as-sada wa sayyidat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, keluarga besar mempelai perempuan dan keluarga besar mempelai laki-laki, di pagi yang barakah ini, di hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya seluruh hari, di hari Jumat, dan di pagi hari menjelang siang, di waktu yang didoakan pula oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku di waktu paginya, di majlis yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, majlis hajat pernikahan. Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinih. Siapa yang menikah telah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha bin nisbil baqi. Hendaklah bertakwa pada Allah pada sebagian yang lain. Dan di rumah ini bersama orang-orang yang mulia pula, kaum muslimin dan muslimat. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa berbahagia dan mendoakan orang yang menikah dengan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Semoga Allah memberkahi atasmu dan memberkahi bagimu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Yang saya hormati tuan rumah, keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai laki-laki, saya tidak akan panjang-panjang, hanya sampai selesai saja, karena menurut orang hikmah tak bagus cerita panjang di depan orang yang sedang menentang makanan. Jadi lebih baik menentang pedang daripada menentang makanan. Oleh itu saya mohon izin kepada alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, ini bukan untuk mengajar. Karena kalau mengajar nanti ibarat mengajar tentara berbaris. Kalau pengalaman kami, pengalaman juga tidak seberapa. Kalau umur baru masih muda, umur 50 tahun masih. Dan terlihat seperti 40. Tetapi seperti kata seorang ibu ketika menasihati putrinya yang baru menikah,
andainya kalau karena pendidikan dan tingginya adab, budi dan pekerti, ananda tak perlu dinasihati. Demikian juga dengan saudaraku dan saudariku Ustadz Abdul Karim dengan Dr. Tia. Kalau karena pendidikan mereka tak perlu nasihat lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan ketika seorang mukmin dikatakan kepadanya ittaqillah, dia seperti mendapatkan hadiah. Bertakwalah kamu kepada Allah, itu adalah hadiah luar biasa di saat kita diingatkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nasihat ini karena memang diminta, ya, khususnya oleh keluarga perempuan, saya tujukan pertama tentu saya untuk saya sendiri. Saya yang sangat memerlukan nasihat ini. Yang kedua kepada saudara dan saudariku yang baru menikah, dan juga insya Allah bermanfaat pula bagi yang sudah lama menikah atau yang mau menikah lagi. Mana tahu ada yang mau menikah lagi. Pertama, bahwa menikah itu adalah ibadah. Menikah adalah ibadah, bahkan setengah agama. Kalau hubungan kita di dunia ini secara garis besar terbagi dua. Hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala atau hubungan yang bersifat vertikal, dan hubungan antara sesama yang disebut dengan hubungan horizontal. Maka menikah merupakan ibadah yang sifatnya horizontal. Dengan menikah mengumpulkan dua keluarga besar, dan masing-masing keluarga ini punya kenalan-kenalan yang juga jumlahnya besar. Maka kesempatan ikatan ini mengikat dua keluarga besar ini dalam ikatan silaturahim yang sangat besar. Makanya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin diberkahi rezekinya, hendaklah menyambung silaturahim. Oleh sebab itu nasihat pertama saya kepada adinda, bahwasanya dengan terikatnya Anda berdua, Anda telah menggabungkan dua keluarga besar yang hendaknya kita harus berhati besar untuk senantiasa menjadi pengikat dan perekat di antara kedua keluarga ini. Maka nasihat saya kepada Al-Akh Abdul Karim, Al-Ustadz Abdul Karim, hendaknya menjadi pembantu saudari Tia untuk berbakti kepada keluarganya. Dan kepada saudariku Dr. Tia untuk menjadi penolong Abdul Karim untuk berbakti kepada keluarganya, orang tuanya, karib kerabatnya. Jangan justru sebaliknya, setelah menikah kita jauh. Karena bagaimanapun seorang ibu akan kehilangan anak bujangnya, seorang bapak akan kehilangan putri kesayangannya. Seperti pepatah Arab mengatakan, kullu fatatin mu'jabatun bi abiha. Setiap anak perempuan itu bangga dengan bapaknya. Kalau ditanya, nak mau menikah dengan laki-laki seperti apa? Rata-rata bilang ingin seperti ayah. Kenapa seperti ayah? Ayah pandai masak, ayah penyayang ke emak, ayah pandai ngepel lantai, ayah pandai nyuci dan sebagainya, sering membantu ibunya. Sebaliknya anak laki-laki selalu membanggakan ibunya. Kalau nak cari istri, ingin seperti ibunya, masak enak dan tak pernah berkeluh kesah dengan segala beban dan susah.
Oleh itu, yang paling kehilangan anak gadis biasanya ayah. Yang paling kehilangan anak bujang biasanya ibu. Dan problemanya, ibu mertua selalu bersaing sama menantu perempuan. Sebagaimana anak perempuan, mertua laki-laki senasa tersaingi oleh menantu laki-laki. Oleh itu, pandai-pandailah kalian membawa diri. Jangan sampai menjadi saingan yang tidak fair. Jadilah penolong untuk tidak kehilangan setia ayah dia tak kehilangan putrinya, dan ibu Ustadz Hidayatullah tidak kehilangan Ustadz Abdul Karim tidak kehilangan anak bujangnya. Saya mengenal seorang yang tidak berpendidikan tinggi tetapi punya adab yang luar biasa tinggi. Bila ingin memberi kepada ibunya yang laki-laki selalu menyuruh istri, dan bila istri ingin memberi kepada ibunya maka yang memberi adalah sang laki-laki. Ada keterus-terangan di antara mereka berdua dan ada keikhlasan di antara mereka berdua, sehingga di saat terlupa pun saling mengingatkan, bukan justru pergi sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui, dan akhirnya diketahui juga, akhirnya menjadi sebab dan problema dalam rumah tangga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua, bahwasanya berumah tangga ini tadi dikatakan ibadah, sebaik-baik ibadah. Oleh sebab itu mesti ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena berdasarkan kecantikan akan punah. Berdasarkan kekayaan akan hilang. Kalau hanya sekedar jabatan akan lepas. Tetapi kalau karena Allah, sejak masih muda sampai tua akan tetap bisa tidur sebentar. Ya, kalau udah tua kadang-kadang pindah tempat tidurnya, Pak. Nah, iya tidurnya, mak tidur di belakang, ayah tidur di depan. Tapi kalau dengan cinta karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka walaupun sudah tua tapi tetap mesra. Masih tetap mesra dan cinta membara. Tidak hanya sekedar dibatasi oleh usia dan penampilan fisik. Makanya Nabi SAW ingatkan ketika memilih jodoh bahwa wanita itu dinikahi karena 4 pada umumnya. Limaliha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena keturunannya, wali diniha karena agamanya. Fadfar bizatid din, pilih yang beragama, taribat tiada kamu bahagia. Sebab kalau salihah cantik tidak masalah, kalau salihah kaya tidak masalah, kalau salihah tinggi nasab tidak masalah. Makanya terus terang saya dulu berdoa ketika belum menikah, minta kepada Allah, ya Allah beri istri yang salihah, cantik tidak masalah asal kaya. Ya. Cantik tidak masalah asal kaya. Nah, komplit tuh. Alhamdulillah. Karena apa? Karena salihah ini patokan. Dan salihah ini tidak hanya ditentukan dengan pendidikan. Karena bisa saja orang awam lebih salih dari orang yang berpendidikan tinggi. Maka belajarlah kepada orang-orang salih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kedua, ada seorang qadhi yang terkenal, namanya Iyas bin Muawiyah al-Qadhi. Barangkali Ustadz Abdul Karim sudah pernah mendengarnya. Terkenal dengan kecerdasannya dalam memutuskan perkara. Suatu hari dia melamar seorang anak gadis. Saya tidak tahu istri keberapa. Di waktu yang sama gadis ini dilamar oleh seorang pemuda. Menurut abang, kira-kira bertemu lamaran orang tua dengan orang muda, siapa yang menang? Anak muda ya? Ya. Ternyata dia yang sudah tua menang. Karena disinilah kecerdasannya. Dan juga bukan hanya cerdas secara intelektual tapi juga secara sosial.
Dia tanya anak muda mau menikah, benar. Barangkali Anda belum berpengalaman dalam mengelola ekonomi keluarga. Anak muda ini menjawab, oh jangan main-main Pak Tua, saya uang 1 sen pun tak luput dari hitungan saya. Itu didengar oleh calon itu. 1 sen tak luput dari hitungan saya. Jangan-jangan Pak Tua yang tak pandai ngurus ekonomi rumah tangga. Dijawab oleh dia, kalau saya sederhana. Ngurus rumah tangga itu ekonomi sangat sederhana. Saya terima gaji, saya letak di sebuah peti di lemari, saya serahkan kunci ke istri, ambil berapa mau sayang. Kira-kira mana yang diterima ya? Yang diterima yang mana? Yang tua. Akhirnya betul, dia yang menang. Karena seorang suami yang perhitungan susah untuk bersama dengan istri yang yang merupakan teman dekatnya. Maka sederhana, letakkan di mana uang, ambil berapa mau. Tapi ada rumus, Abdul Karim. Ini tidak dapat di buku kuliah ini. Terus terang ada buku kuliah. Ada rumus, tidak wajib istri tahu berapa penghasilan kita. Ibu-ibu dengar ini. Ibu-ibu jangan cari tahu berapa penghasilan kami. Yang wajib ibu-ibu tahu bahwa belanja wajib selesai. Soal berapa jangan tahu. Apa sebab? Apa sebab? Banyak sebabnya. Iyas Al-Qadhi menjelaskan juga bahwa wanita itu bila kita sedikit rezekinya atau gajinya dia lebih tinggi, cenderung merendahkan kita. Kalau tak percaya, kalau ada Pak Kuat tadi saya tanya, saya dapat info terbaru 69% kasus pernikahan di Riau karena kasus minta cerai. Khulu. Dan kebanyakan lebih dari 60% yang minta cerai adalah PNS, khususnya guru dan dosen. Apa sebab? Gara-gara sertifikasi. Gaji istri kadang lebih tinggi dari pendapatan suami. Makanya tidak perlu suami mengenalkan semua hartanya pada istrinya. Karena memang Islam sudah mengatur harta suami, harta istri. Cuman suami wajib memberi nafkah. Jelas ini ya? Kalau dia tahu harta kita banyak, lain lagi nih. Dia akan berusaha menghabiskannya supaya tak terpikir menikah lagi. Jadi yang tadi terbuka dan bebas. Ambil berapa Anda suka. Berapa kamu adik suka silakan. Tapi tidak mesti semuanya diketahui. Tidak mesti semuanya diketahui. Tapi kalau seandainya kalian sepakat untuk sama-sama mengerti juga tidak ada masalah. Ini hanya trik-trik saja yang diberikan oleh para ahli. Yang ketiga, bahwasanya saya ketika menikah dipanggil oleh pejabat universitas di kampus di Madinah. Saya dulu di Madinah sampai S3. Ketika menikah dipanggil, kamu mau bermenikah Dasman? Benar. Ini nasihat datuk saya ke saya. Dan dia dapat nasihat dari datuknya lagi. Dan saya nasihatkan ke kamu. Saya anggap cucu saya. Apa itu? Seorang laki-laki ketika akan menikah pasti berharap menikah dengan bidadari surga. Tak ada celah, tak ada aib. Semuanya serba dia secara teoritis istri wajib taat pada suami. Sah? Bila perintah dia taati, dilihat menyenangkan dan seterusnya. Lapar dikenyangkan, ya istirahat penat ditenangkan dan sebagainya. Itu harapan semuanya. Bahkan itu yang disuruh oleh Allah Taala, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketentraman dengannya. Sukun, sakinah, mawaddah warahmah. Bahkan itu tanda dan keajaiban yang Allah berikan. Nabi mengatakan, "Bara'aitu a'jama bil hubbi minan nikah." Tidak ada cinta yang lebih menakjubkan dari nikah. Oleh itu yang masih muda, kalau nak tahu indahnya cinta setelah menikah. Sebab di luar menikah itu kamu plase semuanya. Hanya pura-pura. Betul Pak ya? Pura-pura. Maka bapak-bapak dan ibu bila lihat anak sudah saling mengenal, cepat panggil, nikahkan.
Ini anak saya bilang, kamu tamat SMA mau nikah, saya nikahkan. Terus kuliah bagaimana? Mau kuliah, saya kuliahkan. Istri, saya kuliahkan. Mertuamu mau kuliah, saya kuliahkan. Sebab dia masih anak saya. Mertuanya famili saya. Kalau saya mampu, saya kuliahkan mertuamu. Tapi untung dia tidak mau, alhamdulillah. Agak sempat mau kan payah juga tanggung jawabnya itu. Tapi saya beri catatan asal mampu. Nah, kita juga seperti itu. Anak yang masih kuliah, masih sekolah tetap anak kita. Tapi kalau dia di saat sekolahnya bikin dosa, kita ikut berdosa. Maka tolong dia jangan sampai berdosa. Jangan dia alasan baru sekolah lalu dihalangi menikah. Ini tidak ada rumus dalam syariat. Karena berapa banyak anak dilarang menikah ketika kuliah, selepas kuliah tak menikah, akhirnya menjadi perawan tua yang merisaukan kita sebagai orang tua. Atau mereka lebih duluan sebelum diakad, bikin akad sendiri bersama, sehingga menjadi bikin malu keluarga kita. Maka anak yang paling cepat dinikahkan itu lebih baik. Bahkan istri saya di Madinah punya teman, waktu dia ikut kursus, temannya umur 21 tahun sudah punya cucu. Nah, aneh ya, 21 tahun punya cucu. Sebab apa? Umur 9 dia nikah. Umur 10 punya anak perempuan. Umur 20 tahun anak perempuannya umur 9 tahun. Karena dia merasa nikmat menikah, dia nikahkan pula putrinya. Umur 21 tahun anak perempuannya melahirkan lagi, dia sudah jadi cucu. Mau enggak? Terlambat. Karena menikah itu memang indah kaum muslimin. Sampai ada pemuda ditanya, bagaimana perasaanmu setelah menikah? Kalau saya tahu menikah seindah ini, saya lebih duluan menikah dari ayah saya. Iya kan? Menyesal lambat kan? Menyesal lambat. Awalnya kita dihantui susah. Ternyata susah tidak menikah daripada menikah. Oleh itu, ma'asyar kiram, bapak dan ibu yang mulia yang saya hormati, maka subhanallah, menikah itu, seorang yang akan menikah, kata bapak tadi, membayangkan menikah dengan seorang bidadari surga yang bila meludah saja manis seluruh samudra. Sempat dia meludah, manis seluruh samudra. Pernah kalau sempat dia ngerling ke atas muka bumi ini, maka terhangus kita terbakar oleh cahaya kerlingannya. Subhanallah. Dan demikian pula seorang perempuan ketika menikah membayangkan mendapatkan seorang pangeran impian yang selalu ada di saat dibutuhkan, yang senantiasa melindungi dan mengayomi. Tetapi catat wahai adikku, kata dia, catat, andainya kau dapatkan dari seorang laki-laki, seorang perempuan, artinya istri, 65% dari yang kau harapkan, dari seluruh yang kau harapkan dari seorang perempuan, maka itu sudah mumtaz, itu sudah hebat. Dan sebaliknya, andainya istrimu mendapatkan darimu 65% dari apa yang kau inginkan, yang dia inginkan, engkau sudah jadi suami terbaik. Jangan risau dia, jangan risau dia, sebab ada yang mendapatkan di atas itu. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, istu ma'a ummi Salih akthar min 30 sana makhtalafna fi kalimah. Saya hidup bersama Ummu Salih selama lebih 30 tahun, tak pernah berselisih paham sekalipun. Saya nak tanya ibu-ibu, ada ibu-ibu yang tak pernah selisih paham sama bapak selama menikah? Tunjuk tangan. Tidak ada yang berani. Jangan-jangan bohong juga nanti. Bapak-bapak ada? Nggak ada. Subhanallah, 30 tahun lebih tak berselisih paham sedikit pun. Tahu tak tonton sebabnya, perempuan? Sebabnya adalah di saat akan menikah, Imam Ahmad disodorkan atau ditunjukkan kepadanya dua orang perempuan yang adik-beradik kembar. Yang satu cantik luar biasa, membuat orang ngiler melihat semuanya. Yang satu penampilannya sedang. Cuma yang cantik ini cenderung agak kurang sedikit dari sisi akhlaknya. Sedangkan yang tak cantik, akhlaknya luar biasa. Akhirnya dia memilih yang kurang cantik tadi. Ternyata cantik itu bukan hanya di penampilan, tapi justru aura inner beauty-nya lebih menonjol di sini.
30 tahun. Saya kira tuan-tuan pasti sepakat dengan saya bahwasanya bila kita dengan istri cantik luar dalam itu tentu yang kita harapkan. Tapi cantik luar tak cantik di dalam selalu menimbulkan permasalahan. Oleh sebab itu percantiklah di dalam dan juga jangan lupa percantik yang di luar. Sebenarnya masih banyak ingin saya sampaikan, tetapi karena waktu hari ini Jumat, insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh seorang ibu di saat mengantar anak perempuannya di awal menikah. Wahai anakku, kamu ini memang anak orang kaya, bapaknya kepala suku, dan anak orang terpandang karena nasabnya tinggi dan berilmu. Andainya kau tak perlu nasihati, memang tak perlu nasihati, tapi wajar seorang ibu nasihati. Dengarkan dari saya perkataan saya terakhir. Kuni lahu amatan yakun laki abdan. Dengan suami itu, wahai putriku, jadilah kamu seperti hamba sahaya di depannya. Hamba sahaya. Jangankan untuk menolak perintah, memandang wajah saya tidak berani. Balasannya apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan sikap kita, maka dia akan menjadi hamba pula bagimu. Makanya banyak laki-laki ini jadi taat istri. Sebab apa? Karena istrinya taat suami. Jadi kalau mau ditaati istri, ditaati oleh suami, kita taat dulu. Dan nanti suami itu akan menjadi simpanan terbaik kita. Maka dengarkan 10 nasihat saya, kata beliau. 1 adalah as-suhbatu bil qanaah. Tetap bersamanya dengan qanaah. Karena kita mungkin dapat suami tak seperti ayah lagi, tak seperti ibu lagi. Mungkin pendapatannya sedikit, tetapi yang sedikit itu barakah. Kemudian wal muasyaratu bis sam'i wat ta'ah. Hidup bersamanya mau mendengar dan taat. Kalau perlu nanti, kalau bersepakat antara kalian berdua, bila Abdul Karim marah, Tia diam. Bila Tia marah, Abdul Karim diam. Bisa, Rim? Hah? Jangan sama-sama marah. Yang satu diam, awak ada cukup ceramah di luar banyak kan? Kalau sampai di rumah kita yang diceramain oleh istri. Biasa itu. Diam aja dulu. Iya dek, adik benar, abang yang salah, takkan diulang-ulang lagi. Besok-besok ulang lagi. Dalam hati, besok diulang lagi ya. Sekarang aja, nah. Kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, dan yang ketiga dan yang keempat, yaitu at-ta'ahud limaudi ainaihi wa anfihi. Jaga mata dan penciumannya. Jangan sampai kamu terlihat tidak menarik, dan jangan sampai bau tidak bagus. Artinya senantiasa berhias di depan suami dengan aroma yang sangat menarik. Yang kelima dan keenam, yaitu menjaga waktu makannya dan jangan sibuk di waktu tidurnya. Jaga jangan sampai terlalu lapar, karena lapar itu membuat marah. Makanya saya tak boleh lama-lama lagi nih, karena tonton sudah lapar. Nah, dan jaga waktu tidurnya, jangan terganggu. Jangan terganggu tidurnya. Dan yang ke-7 dan 8, pandai-pandailah menjaga hartanya. Pandai-pandai menjaga hartanya dan pelihara hatinya terhadap keluarganya. Jaga hartanya dan jaga keluarganya. Dan yang ke-9 dan ke-8, jangan durhakai perintahnya, jangan bantah perintahnya, dan jangan buka rahasianya. Ini rumus luar biasa. Rahasia rumah tangga jangan sampai dibuka sekalipun ke mertua. Abdul Karim masalah dengan Tia, jangan kasih tahu mak ya. Nanti berbantah mak sama mak. Tia yang bermasalah dengan Abdul Karim, jangan kasih tahu ayah. Nanti ayah sama ayah berbantah. Udah meninggal pun saling cari arwah nanti. Jadi jangan kasih tahu. Orang tua-tua kita dulu bilang, perkara suami istri selesaikan dengan satu bantal. Kalau tidak ada bantal di rumah, beli. Kalau tidak beli, kredit dulu.
Ya, selesaikan dengan satu bantal. Jangan rahasia rumah tangga kita menjadi, apalagi curhat di medsos seperti hari ini. Banyak syaitan, banyak buaya-buaya di sana menunggu ingin menjerumuskan kita. Oleh sebab itu, simpan rapi-rapi rahasia rumah tangga kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Saya doakan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum ala khair. Semoga seperti kata Pak Kuat tadi, mungkin saya pesankan, surat nikah itu jangan sampai disimpan lagi di PA nanti. Pengadilan agama, simpan di tempat di rumah kalian. Jangan sampai diperkarakan suratnya nanti. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.